Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kau hormati para alim, para ulama, para asatidzah, wabil khusus jamaah majelis ta'lim Darun Nisa di Masjid Al Hidayah Jemur Sari. Semoga panjenengan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Niki pesertanya jelas ibu-ibu nggih. Lansia. Oh, sanes lansia niki. Tasik milenial kabeh niki. Itu menandakan ada yang di bawah, ada yang di atas. Nggih. Lek sing di bawah milenial kabeh. Lek sing tenggil kolonial. Alhamdulillah. Niki enten sesi perkenalan apa mboten niki? Soalnya dereng enten sing tepang nggih. Nggih. Kenalane jenengan ningali TikTok napa Instagram mawon. Nggih. Jadi jenengan apa searching di TikTok atau Instagram, insyaallah nanti ketemu dengan saya. Oh, bahasa Indonesia saja. Waduh, saya nggak pintar bahasa Indonesia masalahnya. Saya itu pintarnya bahasa Jawa atau bahasa Inggris. Waduh, agak lagi tikok bahasa Indonesia nih. Oke. Ya, nanti kalau panjenengan mau apa silaturahim lebih jauh lagi dengan saya, bisa di Instagram atau di TikTok. Ya, diketik aja Aftoni, AFTHONI. Nah, nanti di situ ada beberapa apa namanya video dakwah lah ya, video dakwah singkat, siapa tahu bermanfaat. Lek bermanfaat ya cari ustadz yang lain aja. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita ngaji satu ayat saja, nggak usah banyak-banyak. Lek kebanyak-banyakan nanti lupa. Satu ayat aja kadang-kadang ya iso lupa ya kan. Gitu, oke. Nah, satu ayat itu ada di surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Singkat nggih, enggak panjang. Sudah hafal? Ya nanti dihafalkan. Itu paling berapa? 2 baris setengah paling ya. Ya, 2 baris ya. Enggak lama itu, paling ngafalinnya ya tergantung usia. Kalau usia 10 tahun bisa 5 menit. Kalau 50 tahun bisa 2 jam. 60 tahun bisa 2 hari. Nah, tergantung amal perbuatan. Jadi qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Jadi ayat ini kalau tafsirnya itu, ungkapan ekspresinya itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu seperti seperti kita sebagai orang tua kepada anak.
Ini menunjukkan rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sebagaimana kita seorang ibu atau ayah kepada anak manggil misalkan le nduk misalnya, itu kan dengan maksud memanggil supaya anak itu mau dekat dengan orang tua. Tapi nyatanya apa? Seringkali maksud kita A, maksudnya anak B, tidak satu frekuensi. Makin kesini malah makin parah biasanya orang tua muda-muda itu yang kayak saya gitu ya. Jadi maksudnya orang tua itu A, maksudnya anak C misalkan, makin jauh frekuensinya. Sama seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin memanggil qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Dados itu apa? Jadi di dalam Al-Quran itu kalimat aman dengan takwa, iman dengan takwa itu selalu bergandengan. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, amanu ittaqu. Itu kira-kira kenapa? Kenapa kok iman dan takwa itu selalu disandingkan? Kira-kira kenapa? Kira-kira dijawab ngawur saja enggak apa-apa. Orang yang bertakwa rata-rata beriman. Kalau orang beriman belum tentu bertakwa. Ya, jawabannya lumayan. Ya, oke lah. Untuk ukuran ngaji itu udah bagus, oke. Ditambahin lagi sedikit. Iman itu kan bahasa gampangnya itu percaya. Oke. Iman itu percaya. Sama seperti kalau misalnya zaman mudanya panjenengan itu misalkan bapak itu ngaku I love you misalnya. Nah, itu iman. Cinta itu adalah iman. Ngapeli ngapel itu adalah takwa. Jadi kalau ngaku cinta tapi nggak pernah diapeli, ya meskipun pacaran nggak boleh ya, ini cuman gampangnya aja gitu. Pacaran nggak boleh. Jadi ngaku iman, ngaku cinta tapi nggak pernah ngapel, apalagi bawain martabak, apalagi ngajak nonton, nggak pernah. Ya mau SMS tok. Lek zamannya jenengan apa? Pager apa surat? Surat. Ketok umure berarti deh. Jadi mengekspresikan daripada iman itu adalah takwa itu tadi. Jadi nggak bisa orang itu ngaku cinta, misalnya aku itu seneng ngaji misalnya, tapi nggak pernah ngaji, mau ngomong tok gitu, hanya bilang suka ngaji tapi nggak pernah ikut taklim. Apalagi kalau misalkan sama ketua misalkan, ayo dress code biru, gak duwe biru misalnya, duwene hijau misalnya, atau duwene biru, atau duwene merah, nggak punya, ya tambah gak budal tambahan. Biasanya gitu kalau di tempat lain, kalau di sini insyaallah enggak gitu, aman gitu. Terus iman, cinta itu harus terbukti dengan apa? Dengan takwa itu tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu ingin mendekatkan hambanya untuk senantiasa menunjukkan rasa cintanya dengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Di sini Allah ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang baik itu pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Pasti itu. Pasti orang yang baik pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah ketika kita melakukan kebaikan terus kemudian kita gelo niku napa? Mangkel, kecewa. Yang bikin kita kecewa itu adalah ketika kita mengharapkan orang tersebut yang kita baiki itu yang membalas kebaikan kita. Nah itu yang bikin kita kecewa. Seringkali seperti itu. Jadi akhirnya apa? Kita mangkel dewe, nyetatus dewe akhirnya. Nggih. Andalane kan bikin story nyetatus WA gitu kan. Ben didelok karepe niku. Padahal gak didelok, aneh kan didelok ya gak ngerasa ya kan. Gitu. Gak merasa tersindir misalkan.
gitu. Akhirnya apa? Kalau kita melakukan kebaikan, kemudian kita mengharapkan kebaikan kita itu yang balas dia, kemudian dia tidak kunjung membalas, kok membalas ingat aja tidak, akhirnya apa? Kita yang kecewa pasti, mangkel, wis gak katik ngewangi maneh, tidak akan bantu dia lagi, gak akan baik lagi kepada dia. Padahal cara kerja Allah seperti yang tadi amanu wattaqu, itu tidak seperti itu. Kita baik kepada orang lain, bisa jadi yang membalas kebaikan kita itu orang lain yang mana kita barangkali nggak kenal sama sekali, tidak kenal sama sekali, dan kondisinya, tempatnya, waktunya tidak kita sangka-sangka. Lah kalau matematika kita kan kita baik sekarang, ya besok langsung harus ada balasannya. Sodakoh sekarang, besok langsung harus balen. Ayatnya ada memang, sopo wonge sing sodakoh, barang siapa yang sodakoh 1 akan dilipat gandakan 10, dari 10 akan dilipat gandakan 100, dari 100 dilipat gandakan, wis pokoknya wakeh gitu. Wah, sepertinya kalau kita sodakoh 1 juta dapatnya 10 juta, tapi harus besok cash misalkan. Nah itu kan maunya kita. Sedangkan maunya Allah, balasnya itu tidak selalu dengan uang yang kita harapkan. Kalau kita kan yang dipikirkan cuan, apalagi emak-emak gitu ya, pokoknya duit pokoknya gitu misalnya, emak-emak yang di sana. Kalau yang di sini ya sama saja kayaknya. Gitu ya, karena kita apa, menganggap kebaikan Allah, balasan dari Allah itu sama seperti apa yang kita harapkan, yang kita gambarkan. Kalau tidak sama, itu nanti yang bahaya adalah kemudian kita jadi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya seperti itu nanti. Makanya Allah mengingatkan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah, bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan buminya Allah ini sangatlah luas. Lah, di sini ayat ini, ayat Az-Zumar ayat 10 ini, asbabun nuzulnya adalah bahwa ini adalah semacam isyarah bahwa kelak Nabiullah Muhammad SAW itu akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini ayat ini yang menunjukkan akan menjadi isyarah bahwa Nabi Muhammad itu kelak akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Kondisi Mekah waktu itu sudah gak kondusif. Wis kayak coro kayak sekarang itu wis kayak di Palestina. Wis gak kondusif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarah wa ardullahi wasi'ah. Bumiannya Allah ini sangat luas. Buminya Allah ini tidak hanya Mekah. Ya Muhammad, kalau kebaikanmu tidak kunjung dibalas oleh orang-orang Mekah kala itu, maka ya sudah, kamu hijrah saja. Nah, kira-kira kebaikan yang Nabiullah Muhammad SAW lakukan dengan kebaikan yang kita lakukan, kira-kira sebanding atau tidak? Enggak, jangan Nabi Muhammad lah, Sayyidah Khadijah misalkan, apa yang beliau lakukan misalkan, beliau itu kan saudagar kaya, wah sugih, hartanya banyak, habis untuk Nabi Muhammad SAW untuk dakwah. Lah kira-kira apa yang kita berikan untuk suami kita kala itu untuk dakwah? Loh, suami saya nggak dakwah Ustaz, dakwah misalkan. Ya apa yang diberikan? Artinya pengorbanannya sangat besar Sayyidah Khadijah, apalagi Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu pasti melakukan kebaikan dan luar biasa kebaikannya, nggak bisa dibandingkan dengan manusia yang saat ini, nggak ada. Tapi apa? Dakwahnya Kanjeng Nabi kala itu tidak diterima oleh orang Mekah, padahal beliau melakukan kebaikan, wis harta habis semua untuk dakwah, tapi nggak diterima. Makanya ayat ini turun untuk memberikan hiburan kepada Kanjeng Nabi. Makanya tadi lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ya Muhammad, kamu melakukan kebaikan, pasti akan diberikan balasan kebaikan. Akhirnya apa? Ya sudah, Kanjeng Nabi kemudian seluruh sahabat berangkat duluan, Nabi berangkat terakhiran.
Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan persekusi di Taif. Ada yang sudah pernah ke Taif? Sudah nggih. Tapi panjenengan ke Taif itu pasti naik kereta. Ya, enak kalau naik kereta kan cuman ngelihat, oh Nabi Muhammad itu pernah jalan di sini loh. Gitu, mek delok tok. Ya enak di kereta gantung itu ya nyaman saja. Ya hanya cuman tadabbur saja. Kita tidak turun kemudian merasakan bagaimana susahnya mendaki gunung Taif yang seperti itu. Kemudian di situ Nabiullah Muhammad SAW bukan hanya dicaci, bukan hanya dimaki, tapi dilempari dengan batu. Coba lah, kira-kira kalau panjenengan baik sama teman, baik sama tetangga, kira-kira sampai dilempari gitu? Ya paling mentok dirasani lah, mentok itu sudah, nggak sampai lah. Kalau dicaci mungkin, dilokno mungkin masih, tapi nggak sampai lah insya Allah dilempari gitu, seperti yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Jadi kira-kira kalau kita sedang kecewa, sedang marah dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara misalkan, itu kita langsung ingat harusnya dengan ayat ini, dengan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kan kita gini, aku iki wis apik, kurang api opo aku, misalnya kan gitu biasanya. Kok ngono tego-tego nih sampean, misalnya bahasa Indonesianya gimana? Saya itu sudah baik, kok tega sekali sampean melakukan itu kepada saya, misalkan. Ya padahal baiknya ya hanya sekali dua kali saja paling, gitu. Tapi merasa sudah paling baik, tidak sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking luar biasanya apa? Ketika malaikat gunung menawarkan, ya Muhammad tak walike gunung iki, gawe wong-wong Taif. Apakah jawabannya Nabi Muhammad? Hum la ya'lamun. Ojo, jangan. Mereka itu orang-orang yang nggak tahu. Siapa tahu nanti anak cucunya jadi orang Islam, mengikuti ajaranku. Kalau panjenengan, jangankan malaikat gunung, suami ini panjenengan misalnya, ya apa bu? Eksekusi dah, misalnya. Oh iya pak, nggak usah malaikat gitu. Punya backingan misalnya, punya backingan polisi misalnya, atau ya wis, ayo wis langsung misalnya. Karena apa? Emosinya duluan, bukan sabarnya. Itu luar biasanya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang ini kita bicara ideal. Wong kita kan bukan nabi, tapi minimal ya ngikutilah sedikit demi sedikit, supaya apa? Ada remnya, gak ngawur. Marah boleh, mengungkapkan luapan emosi boleh, tapi harus terukur. Misalkan mau marah semarah-marahnya ya minimal di dalam kamar, gak usah kemudian live TikTok, gak usah. Ya sekarang ini kan apa-apa marah dikit, kalau status sudah gak zaman, lihat live sekarang itu, gitu loh. Orang marah ya nge-live IG, nge-live TikTok, padahal nggak ada yang nonton, ya satu suaminya, gitu. Ya tetap diterusin aja, gitu. Mengeluapkan kemarahannya di ruang publik. Ah ini nggak pantas, gitu. Apalagi levelnya level jamaah taklim misalkan, ya bukan Darunisa, majelis taklim gitu. Ya wis, istilahnya kalau sudah orang ngaji harusnya bisa lebih mengontrol dirinya. Marah gitu. Sabar itu bukan berarti nggak boleh marah, boleh marah, tapi marahnya terkontrol, terukur gitu, nggak kemudian membabi buta. Padahal babi itu tidak buta, tapi dibuta-butakan. Nah ini loh jahatnya kita sebagai manusia. Hewan yang nggak kenapa-napa dijadikan sasaran. Nah itu makanya nggak usah bawa-bawa babi, ya bawa kita aja, gitu. Makanya warahmatullahi wasi'ah, ya sudah. Nabi Muhammad SAW hijrah, kemudian dipersekusi oleh orang-orang Taif kala itu, ditawari oleh malaikat gunung untuk diwalik gunungnya. Nabi Muhammad SAW kemudian wis tidak, hum la ya'lamun. Bahkan darahnya itu sampai ditahan, mau menetes dari dahinya itu ditadahi dengan tangan, dengan bajunya juga. Jangan sampai darah itu menetes di
tanah. Kalau sampai darah itu turun di bumi, wes gak ngerti koyo apa dadine, sampai ditahan itu. Kemudian apa? Nabiullah Muhammad SAW kemudian nyampe di Madinah. Kemudian dakwahnya Nabi Muhammad SAW, kebaikan beliau yang dulu tidak diterima, tidak diapresiasi, tidak dibalas oleh orang-orang Mekah, kemudian dibalas dengan sangat indah oleh orang-orang Ansor, dengan orang Madinah. Nah, inilah gambarannya wa ardullahi wasi'ah. Buminya Allah ini sangatlah luas. Kalau kita misalkan jualan, katakanlah jualan apa, sempol, misalkan di depan masjid sini nggak laku, ya sudah pindah ke masjid yang lain. Di masjid yang lain nggak laku, pindah ke sekolah. Di sekolah nggak laku, pindah lagi. Di sini nggak laku, nang Nganjuk misalkan. Sapa ngerti wong Nganjuk iku gurung ono sempol. Surabaya wis blenger karo sempol misalkan. Pindah. Wa ardullahi wasi'ah. Kita baik pada teman kita sebelah, nggak dibalas, ya tetap baik dengan teman sebelahnya yang lain. Bukan kemudian ngambek. Lek basa Jawa niku pore. Nggih. Jadi karena kita sudah baik dengan teman satu majelis, ternyata tidak dibalas, akhirnya pore gak gelem nang majelis. Nah, itu bahaya. Padahal dia urusan sama satu orang, tapi yang kena satu majelis. Ada apa ada? Ada tapi nggak di sini, di tempat yang lain. Itu umum kayak gitu. Masalahnya sama satu orang, tapi yang kena satu jamaah, satu majelis, satu komunitas, satu klub misalkan, satu kelompok. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya kemudian kita diajarkan untuk wa ardullahi wasi'ah itu. Kemudian kita berpikir luas bahwa buminya Allah ini tidak hanya Surabaya, buminya Allah ini tidak hanya Sidoarjo, buminya Allah ini tidak hanya Jawa Timur, buminya Allah ini tidak hanya Indonesia, luas sekali. Apalagi sekarang kita punya media sosial, kita bisa melakukan kebaikan yang sangat banyak di media sosial. Tapi begitu juga sebaliknya, kita bisa melakukan sesuatu yang sangat buruk di media sosial. Tinggal kita pilih yang mana. Mau apa kita gunakan? Setan gepeng ini misalkan, ya terserah kita. Di TikTok, ya kalau kita yang kita lihat joget-joget, ya yang muncul ya joget-joget. Kalau kita carinya yang ceramah-ceramah, kajian-kajian, ya yang keluar ya itu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang menjadi kebiasaan kita, itulah yang keluar. Makanya menjadi aneh kalau ada orang jamaah, ya mau ikhwan atau akhwat, rajin ngaji, tapi kemudian latai meso-meso misalnya. Ada meso-meso apa? Berkata kotor misalkan, ngumpat ya gitu. Padahal harusnya kalau wis ngaji itu kalau latah misalnya, astagfirullahaladzim. Tapi jarang kayaknya saya lihat orang latah itu, terus kemudian kalimat thayyibah itu jarang gitu. Nah, kalau di sini ada yang latah, coba dilatih ya gitu, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Nah, itu keren itu kayak gitu. Itu karena apa? Itu karena itulah yang menjadi pembiasaan yang ada di dalam dirinya. Kalau yang keluar kemudian kebun binatang, ya itu ya begitulah apa yang ada di dalam isi hatinya, yang ada di pikirannya. Yang refleks saja yang keluar kotor, apalagi yang tidak refleks. Nah gitu. Jadi kalau ada yang latah, nah sudah mulai harus dilatih. Jadi latahnya harus dilatih. Jangan sampai mulai ngaji kemudian dikageti yang keluar kebun binatang, bahaya itu. Oke. Nah kemudian ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah diterima dakwahnya, itulah buah daripada kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan, andaikan Nabi Muhammad SAW kala itu pore, ngambek, nggak mau dakwah, nggak ada panjenengan, nggak ada kita, nggak ada kita semua. Wong Nabi Muhammad pore, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kan pernah pore beliau. Karena apa? Beratus-ratus tahun jamaahnya, umatnya hanya
20 orang. Nah, di sini lumayan ini. Ada berapa? 50 atau 60 orang. Sik lumayan. Saya lebih baik daripada Nabi. Ayo, minimal ceramah yang didengerin lumayan banyak daripada Nabi Ayub alaihi salam. Pore beliau. Tapi tidak begitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditimpa begitu banyak ujian, musibah, cobaan, tapi beliau tetap sabar, tetap mau melakukan kebaikan. Kemudian pada ayat yang terakhirnya itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas dengan ganjaran pahala yang unlimited, yang tanpa batas. Nah, ini jadi hanya orang-orang yang sabar saja, yang hatinya yang apa itu, yang jiwa patriotismenya tinggi. Jadi meskipun ditempa bagaimanapun beliau tetap sabar. Sabar itu bagaimana sih? Ya tadi yang saya sampaikan, boleh marah, boleh kecewa, tapi tetap mau melakukan kebaikan, nggak berhenti. Karena saya punya tetangga sakit ya, sudah sepuh lah, udah usia kala itu 60 sekian. Ya memang sebelumnya nggak pernah sholat juga sih, nggak pernah sholat, pensiun, sakit. Kemudian sama tetangga yang lain itu dikasih saran gini, wis ta nang masjid sholat, sapa ngerti dikasih kesembuhan. Ya akhirnya setelah berapa lama gitu, mungkin diangen-angen, oh iyalah nggak ada salahnya ke masjid kok nggak ada salahnya, gak nang masjid itu sing salah gitu. Berangkat akhirnya ke masjid, seminggu nggak sembuh, seminggu nggak sembuh. Apa yang terjadi? Nggak berangkat lagi sampai sekarang. Yo nggak sembuh Yohan, nggak berangkat, yo tetap nggak sembuh. Nggak bahaya kayak gini kira-kira? Bahaya. Jadi yang pertama adalah salah niat. Ke masjid itu bukan untuk sembuh. Ya ke masjid itu ya ibadah. Nggih. Wong kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk illa liya'budun, untuk beribadah. Andaikan surga dan neraka itu tidak ada, ya kita harus tetap ibadah. Karena apa? Bukan karena lantaran adanya surga dan neraka, tapi lantaran kita ini hamba. Ya pantas-pantasnya hamba itu ya ngibadah. Sebagaimana kita punya, sebagai orang tua punya anak, ya andaikan kamu bukan anak saya tapi kamu tinggal di rumah saya, ya mosok turu ae misalnya, tidur tok, tangi mangan, mari mangan turu maneh, ya gak pantes. Andaikan bukan anak panjenengan tapi dia tinggal di rumah panjenengan, wis iku turu tok. Sebagaimana dulu saya pulang dari pondok, ekspektasi orang tua itu kan, anak pulang dari pondok itu makin rajin ibadahnya. Enggak, pulang turu saya. Soalnya di pondok wis capek, tiap hari bangun jam 3, tidur jam 1, jam 12 karena ngafalin Quran misalkan. Capek, pulang pengennya balas dendam. Wis dari subuh sampai asar sampai maghrib wis gitu, iki jane arek pondok opo koyo ngene iki gitu. Ya ternyata ya enggak saya tok, semua anak pondok ya kayak gitu gitu. Kalau ada yang tahu ya antara dia anak pondok juga atau anaknya ya kayak gitu bisa. Jadi kadang-kadang ya tuh curhati gitu, Ustadz ini gimana anak saya kok di rumah kok males gini. Oh iya, soalnya di pondok wis capek sudah Bu, sudah tersiksa sudah, ini waktunya pembalasan, balas dendam gitu. Ya nggak apa-apa si anak kan gitu, lek wis tuwek gitu ya itu tadi masalah gitu. Jadi gitu sudah. Makanya orang-orang yang sabarlah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajrun azim, dengan balasan yang setimpal, yang unlimited. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu berkata dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang sabar itu kelak akan mendapatkan tempat yang istimewa di surga. Jadi
mendapatkan tempat yang istimewa di surga, kemudian mendapatkan privilege ketika ngantri di yaumul hisab. Jadi di yaumul hisab itu sudah dapat privilege. Emak-emak itu jangankan ngantri di yaumul hisab, ngantri di Indomaret aja 2 orang 3 orang saja iku sempetnya ngeten langsung sak gitu, berarti langsung nyerobot. Itu cuma 3 orang Bu, gimana di yaumul hisab yang miliaran orang. Saya nggak bayangin nanti emak-emak di akhirat itu gimana, emak-emak dengan emak-emak yang lain ya saling serobot gitu. Makanya biar nggak saling serobot, pakai jalur privilege ini, jalur sabar. Cuman sabar itu kan gampang diomong no, cuman susah dipraktekkan, mudah diucapkan, susah dipraktekkan. Tapi minimal ngaji dulu, keluar dari sini dipraktekkan. Gagal ya dipraktekkan lagi, gagal dicoba lagi. Ya gitu, itu namanya sabar Bu. Habis marah, habis gagal, dicoba lagi, itu sabar namanya. Oke, kalau jenengan habis nyoba gagal, nggak dicoba lagi, berarti sudah tidak sabar. Ya sama kayak jenengan tiap hari marahi suami, tiap hari marahi anak misalkan, tetap masak nggak? Masak. Nah, berarti itu namanya sabar. Berarti jenengan itu sudah sabar. Ya wes, kalau gitu selesai ngajinya. Lah kan panjenengan sudah praktek itu ilmu sabar, ya berarti nggak usah ngaji lagi, sudah selesai itu. Tapi ya banyak istri kalau DM di TikTok saya, Ustadz saya udah nggak tahan Ustadz, suami saya gini. Kalau bahasa anak sekarang, hari Senin pengadilan agama buka, nah gitu. Itu kata netizen gitu ya. Itu sekarang tuh bahasanya gitu. Kalau ada istri sambat, mengeluh tentang suaminya, tentang keluarganya, gampang, hari Senin pengadilan agama buka, gitu saja. Tahu maksudnya? Ya wis digugat sana, kalau enggak kuat gitu. Kalau kuat ya dilakoni. Nah gampang kan, apalagi yang ngomong Ustadz ya, padahal kalau sama istri ya sama aja gitu. Ujiannya sama. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW diberikan gambaran bahwa orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan privilege di yaumul hisab, akan diberikan jalur khusus, kemudian diberikan tempat yang istimewa di surga. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa seluruh manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dia lakukan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kecuali ahlul bala. Nah ini, siapakah ahlul bala? Sinten ahlul bala? Googling dulu. Ahlul bala itu adalah orang yang semasa hidupnya, sepanjang hidupnya itu isinya musibah tok, ujian terus, utang nggak selesai, utang selesai top up lagi, utang selesai nambah lagi, masalah nggak selesai, yang masalah suami, yang masalah anak, yang masalah orang tua, yang pokoknya ada aja masalah. Tapi dia tetap ridho, dia tetap ikhlas akan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ikhlas, ridho, wis gak iri karo kehidupan orang lain. Kan kita ini kadang-kadang kalau berkomunitas gini ini ya jadi kelihatan, oh yang ini enak, yang ini kurang enak, saya oh berarti lumayan. Padahal sawang sinawang, hidupnya orang ini masing-masing semuanya punya ujian dan masalahnya masing-masing, nggak bisa dikompar, tidak bisa dikompar. Apa sampean sik ngono, aku lho parah, engko koncoe sebelah dengar, oh sampean masih lumayan, mending sampean itu, saya lebih parah. Jadi akhirnya rebutan parah-parahan masalah ya gitu. Itu gak mari-mari, akhirnya nggak tahu ini siapa yang paling parah gitu. Kayak gitu biasanya. Makanya ketika dia ridho akan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia disebut dengan ahlul bala. Maka orang-orang yang ahlul bala ini kemudian akan mendapatkan privilege
di surga dan di yaumul hisab, wis langsung mlebu swarga. Nah, bahkan orang yang semasa hidupnya crazy rich, sultan, enak, suami oke, istri oke, anak oke, wis aman, wis dinasti, wis wah pokoknya enak lah, wis pokoknya hidupnya tuh enak. Bagi panjenengan itu koyoke dari dulu sampai sekarang nggak pernah susah. Iri dengan ahlul bala. Wadul itu ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ingin dihidupkan kembali di dunia dan aku rela kaki dan badanku dipotong-potong dengan gergaji. Itu jadi mereka ingin dihidupkan kembali di dunia, badannya pengen dipotong-potong dengan gergaji karena pengen merasakan tersiksanya, susahnya, beratnya hidup di dunia. Jadi panjenengan mau yang mana? Yang ahlul bala atau yang crazy rich itu tadi kira-kira? Tetap crazy rich ya. Tetap yang enak ya. Berarti nggak jadi ahlul bala berarti. Jadi yang manapun yang pasti harus ridho. Mau diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik atau yang menurut kita kurang baik, tetap kudu ridho. Wis gak usah julid delok kanan kiri. Lakukan saja, jalani saja kehidupannya sendiri. Kalau kita mesti julid delok kiwa, delok tengen, gak mari-mari. Akhirnya apa? Gak bersyukur. Gak ada syukurnya, kurang terus. Yang tadinya dibelanjani sama suami sehari 100 itu cukup. Yang tadinya goro-goro tanya sama teman sebelahnya, kamu dikasih sama suamimu sehari berapa? Oh, kalau aku 1 juta. Loh, ya opo iki kira-kira? Iki gak kakean sampean apa kedidikin aku kira-kira? Gitu. Akhirnya penasaran, tanya lagi sama yang sebelah, sampean berapa? Aku 500. Loh, sampean berapa? Aku 2 juta. Loh, aku tok sing 100 berarti. Ya, akhirnya geger akhirnya. Padahal kemampuan daripada suami ya lain, beda. Oh, gaji suami UMR tapi sedino njaluk 1 juta. Ya 3 dino entek. Petang dino entek sak rumah tangga ya akhirnya. Nah, ini banyak yang kayak gini sekarang. Nggak tahu kalau yang panjenengan, yang muda-muda itu loh sekarang itu banyak yang kayak gitu. Soalnya apa? Uangnya habis buat healing. Nggih. Gak ngerti kalau jenengan. Lek jenengan kok ya wis pusing wisan, wis gak healing-healingan wisan. Wis blenger nggih nom-nomane. Healing temu ndi? Ya karena sekarang keluarga muda ini yang milenial, yang seusia saya ini, masalahnya itu semua. Gajinya nggak banyak, cicilannya semua yang dipakai itu cicilan, rumah cicilan, mobil cicilan, motor cicilan, HP cicilan, akhirnya mencicil bendino. Akhirnya kakek pecicilan, itu masih belum healingnya tadi. Akhirnya apa? Pusing sendiri. Lek panjenengan mungkin sudah selesai cicilannya, mungkin ya, mungkin saya berhusnudzon saja gitu, cicilannya sudah selesai. Tapi kalau yang muda-muda, masya Allah gitu, jadi antara pendapatan dengan pengeluaran itu nggak balance. Akhirnya gitu, ribet di medsos itu, ribet karepe dewe. Apalagi lek wis scroll gini, mau trawas kafe baru di Sidoarjo, ada kafe baru. Akhirnya ngomong karo bojone, "Ket mulai kerja, baru pulang kerja. Pak, ini loh ada kafe baru, kita hari Minggu besok ke sana ya." Wah, bojone ngeluh wisan. Duh, entek 200 iki. Misale. Ya lek 200 iso 300 misalnya. Itu sekarang kehidupan rumah tangga sekarang itu bermasalah dengan itu. Akhirnya apa? Hilang syukurnya. Kalau sudah hilang syukurnya, hilang keberkahan dalam rumah tangga, karena sudah tidak memikirkan sesuatu yang pokok di dalam rumah tangga. Yang tadinya harusnya makan sehari 3 kali cukup, sekarang nggak cukup, 3 hari plus jajan. Nah itu, bahkan saya sedikit cerita, waktu saya mondok dulu itu bukan hanya mondok, ketika sekolah pun bagi abah saya itu nggak ada yang namanya sangu, itu nggak ada, konsep sangu itu nggak ada.
Saya nggak tahu kalau panjenengan ke putra-putra panjenengan dulu itu bagaimana. Kalau rata-rata ibu-ibu sih kayaknya nggak tega ya. Ibu saya ya nggak tega juga, sama. Artinya apa? Ayah saya itu tidak memberikan konsep sangu ketika sekolah. Karena apa? Loh, kamu pagi sebelum sekolah kan sudah makan. Siang pulang ya makan. Sore atau malam ya makan. Terus buat apa sangu? Buat jajan. Loh kan di rumah kan sudah ada makan. Itu waktu sekolah, belum mondok. Zaman mondok ya sama, kayak gitu. Dehane saknone saya itu. Jadi rodok curhat. Artinya segitunya baru diberikan uang jajan itu ketika kuliah karena ngekos. Oke, karena ngekos kemudian makannya harus ke warteg, karena dulu saya kuliah di Jakarta. Kudu nang warteg dihitung sama abah saya. Makanmu berapa sehari? 15.000 kali 3 berarti 45.000. Ya wis 45.000 ndil iku. Mbok ya tambahne 5.000 dadi 50. Cek medite sih. Ya sudah itu. Gitu. Ya segitunya. Karena apa? Konsepnya itu ya di rumah sudah ada makanan, ya itulah yang kamu makan. Lek panjenengan kan mboten. Apalagi sekarang ke anak saya 3. Sing iki durung ngaji, melok sangu koyok masih padha 10.000-ne. Waduh entek iki akhire duwe jajan kok duitnya jajan entek, pulang nangis kakak ini akhirnya top up lagi. Nah wes gitu kono ya, gitu sekarang realitanya. Akhirnya wes dana anggaran itu wes bengkak kabeh, nggak seperti zamannya panjenengan. Zaman dulu itu setreng gitu, setreng semuanya. Makanya ketika syukurnya habis, syukurnya hilang, maka habis hilanglah juga keberkahan dalam rumah tangga. Makanya dalam sabar itu diganjar sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang unlimited. Maka orang-orang yang sabar ini adalah salah satu daripada 3 orang yang kelak di akhirat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab itu tadi. Nanti ada yang kedua dan ada yang ketiga. Yang sekarang dibahas yang sabarnya saja. Yang 2 sama 3 kapan-kapan kalau ada waktu. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa adalah sabar itu ya ada macamnya. Setidaknya sabar itu ada 3 macam yang bisa kita klasifikasi di dalam kitab As-Sabru wat Taubah Ilahi. Kitab As-Sabru itu kita karangan Syekh Ibnu Ad-Dunya itu. Beliau mengatakan bahwa mengklasifikasi sabar itu ada 3. Yang terendah adalah sabar menghadapi musibah atau ujian atau cobaan. Ya seperti yang tadi ini, yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Jadi ridho terhadap ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rendah itu. Terus dibakarini masalah apapun oleh masalah apapun sudah. Itu kita ridho. Itu adalah macam musibah, level musibah yang paling rendah. Maka ketika orang itu sudah bisa ridho, sudah bisa sabar dengan ketetapan musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ganjaran 300 derajat. 300 derajat itu antara derajat 1 dengan derajat kedua itu jaraknya antara bumi dan langit. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, begitu juga seterusnya. Jadi jaraknya antara bumi dan langit. Itu sabar yang pertama, yang paling bawah. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam menjalani perintah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini koyok biasa saja. Padahal banyak di antara kita itu yang nggak sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Sholat yang paling fundamental, yang paling gampang. Sholat nggak sabar kita, perasaan mari sholat maneh, apalagi maghrib nang isya, apalagi kalau sudah emak-emak ket wudhu, wes akhirnya sholatnya diakhirkan, zuhur nang asar, jadi saya wudhu misalnya. Ya istri saya biasanya gitu, timbangannya ngentut misalnya. Jadi diakhirkan ben sak wudhu cek gak
wudu. Padahal andai kan wudu sedina ping 30 ya apik. Sebisa mungkin kita ini seorang muslim atau muslimah itu ya dawamul wudu, setiap saat punya wudu, habis pipis, habis buang hajat langsung wudu, sehingga setiap saat sewaktu-waktu kita mau sholat, kita safar, masuk masjid wis langsung ready. Makanya saya punya teman kalau di tempat yang lain bukan komunitas ustadz itu kadang-kadang kalau pergi kemana habis itu kita langsung sholat gitu nggak wudu itu aneh. Loh gak wudu tak? Loh wis wudu kan wingi. Artinya orang yang sholat kemudian tidak wudu itu terlihat aneh. Kok koyok-koyok kamu kok nggak wudu? Saya sudah wudu, dari berangkat sudah wudu dan belum batal. Makanya itu harus kita dakwahkan, dawamul wudu. Wes kita selalu punya wudu setiap saat. Itu penting. Itu ijazah daripada kiai-kiai semuanya, hampir semuanya kayak gitu. Supaya apa? Diri kita selalu terjaga, selalu bersih, selalu suci. Terus kemudian yang taat biasanya, yang susah juga adalah ya misalnya koyok sedekah, sodako itu ya koyoknya gampang, kayaknya gampang, tapi ujung-ujungnya prakteknya ya angel. Apalagi gini, ayo titik-titik urunan, nah misalnya itu ya angel. Apalagi sekarang misalkan ada saudara kita yang di Palestina gitu, ayo urunan untuk donasi untuk saudara kita yang di Palestina. Ya nyatanya nggak semua orang mau mengulurkan tangannya, ya punya, ya mampu, tapi tidak mau melakukan. Banyak yang kayak gitu, banyak. Bahkan diajak sekedar untuk apa misalnya, kan banyak apa itu macamnya yang bisa kita lakukan. Lek boykot ngono wis tambah wis tambah. Video saya aja hilang itu di Instagram gara-gara bahas masalah boykotan itu, hilang itu ya gara-gara di report gitu, akhirnya kena take down. Bahas masalah boykot. Ya minimal doakanlah, minimal seminimal-minimalnya. Tapi lek ndelok prejengane ngono ya aja kok ndonga gawe wong. Ndonga gawe awake dhewe kadang-kadang ya enggak. Gitu. Kelihatan kan orang yang prejengan, orang yang apa ya? Yang taat sama enggak taat. Ya meskipun kita enggak boleh menjudge orang lain, tapi kelihatan gitu. Lagi-lagi tapi kita enggak boleh menjudge gitu. Tapi dari perilaku zahirnya saja tidak kelihatan, apalagi yang di dalam hatinya. Sedangkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kita menilai seseorang itu adalah yang terlihat mata, bukan yang dalam hati. Makanya tugas kita itu ya memang menilai seseorang itu ya dari covernya, bukan di dalam hatinya. Nah sedangkan sekarang itu influencer, artis itu kan wah bahasanya itu ya gitu, jangan nilai aku dari covernya, lihat dari hatinya. Ya apa ndelok hatine iku lho tekan ndi gawe sedotan ta itu. Jadi itu adalah kalimat yang paling egois. Nanti kalau giliran kita yang melakukan sesuatu yang tidak cocok dari apa yang menurut mereka, nanti kita ngomong gitu dia marah. Bahkan ada kemarin itu ya lagi rame-ramenya ini, kemudian kan yang paling banyak itu gini, terkait dengan agama nih, terkait dengan agama. Nggak perlu sholat itu diperlihatkan, nggak perlu ketaatan, kebaikan diperlihatkan. Kebaikan, sholat, ibadah itu cukup disembunyikan sebagaimana pakaian dalam. Nah itu ada, bukan saya yang ngomong, ada public figurnya, ada influencernya. Bahkan apa? Mereka mengatakan nggak apa-apa kok saya masuk neraka. Loh, sampai gitu. Ya mungkin maksudnya itu bercanda gitu. Tapi ya bercanda nggak kayak gitu. Nggak apa-apa saya masuk neraka, malah bisa ketemu artis idola. Loh, resiko kayak gini nih. Darah ini nanti bisa ketemu, dia kira di neraka itu kemudian bisa ketemu artis yang diidolakan gitu. Nang rokok masalahnya. Di neraka. Wong kemarin Surabaya panas 40 ya. 39 atau 40 saja sudah nyari masjid yang ASEAN kok. Gitu loh. Enggak tahan.
Kalau ibu-ibu misalnya apa namanya masak kompor kenyonyok minyak aja sih jerit, masih teriak, masih ngelupas, masih terluka. Ini kok main-main dengan neraka loh, tapi itu terucap dan banyak followernya, kan bahaya gitu loh. Kalimat yang seperti itu mungkin jokes, mungkin bercanda, tapi yang ngomong ini followernya itu jutaan dan diikuti, dan ternyatanya banyak kan, banyak followers itu yang kemudian mengikuti idolanya karena kalimat yang seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, wes gak apa-apa, wes masuk neraka, wong nanti juga kita apa namanya dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa ya, dipakai main-main ya. Memang kita semua ini gak masuk surga atau neraka itu karena rahmatnya Allah, tapi kan ya dengan pendekatan ibadah kita, gak kemudian ngawur urip nang dunya tenangnya paling ku oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini resiko, bahaya, gambling banget, main-main banget gitu, main-main banget. Padahal dia bukan lupa, nggak tahu, dikiranya di neraka itu apinya sama dengan api dunia. Panasnya tok saja sudah 70 kali lipat daripada panasnya bumi di dunia. Lah dikira di neraka itu apinya warnanya merah, seperti kalau panjenengan zaman dulu mati lampu pakai lilin, pakai oblek, pakai oncor, bisa terang karena lampu apa warna apinya itu merah. Padahal di neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun hingga warnanya biru, dinyalakan 1000 tahun hingga warnanya memutih, dinyalakan lagi selama 1000 tahun kemudian warnanya menjadi hitam pekat seperti warna aspal. Terus ndelok apa nang neraka kira-kira? Wis peteng dedet panase naudzu billah min dzalik. Andaikan katakanlah di neraka itu gak panas tapi kan peteng, katanya ndelok apa? Tapi andaikan api neraka itu gak gelap merah tapi kan panas, loh itu gak kepikir oleh mereka gitu loh. Pokoknya angger bunyi aja. Karena apa ya, dia di dunia kondisinya hidupnya enak, influencer ini yo enak hidupnya, rumah bagus, mobil bagus, uang banyak. Akhirnya apa ya, istidroj, akhirnya dia lalai terhadap tugas dia di dunia. Makanya dia tidak sabar terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya gitu, lalai, ngawur, sembrono. Itu yang ketiga adalah yang kedua tadi itu ketika dia sabar menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan ganjaran 600 derajat, 2 kali lipat daripada yang tadi, yang sabar terhadap musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana derajat 1 terhadap derajat yang kedua itu jaraknya dari bumi ke arsy, jadi rada adoh. Nggih, dari bumi ke arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam jauh menghindari daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudu sabar. Dan ini luar biasanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali lipat daripada yang pertama. Siapa orang yang sabar jauh untuk tidak menjalani maksiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diganjar 900 derajat. Yang mana jauhnya jarak daripada derajat 1 ke derajat 2 itu 2 kali lipat daripada bumi dan arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok diganjar sangat besar? Padahal kalau dipikir-pikir jauh lebih susah menghadapi musibah kan? Nggih, lebih susah menghadapi musibah. Musibah apa? Misalnya ditinggal suami, ditinggal orang tua, atau ngapunten misalnya kecelakaan misalkan, kemudian ada yang luka, ada yang cacat, itu kan jauh lebih susah untuk bisa sabar terhadap ujiannya Allah. Tapi kenapa yang diganjar lebih banyak itu yang nomor 3, yang orang itu bisa sabar menghindar daripada
maksiatnya Allah, karena maksiat itu adalah sesuatu yang paling gampang dilakukan. Maksiat apa yang paling gampang dilakukan? Napa? Apa? Maksiat yang paling mudah dilakukan dan enak sekali. Ni'mad. Guneman, rasan-rasan, al-ghibah. Itu adalah sesuatu perkara yang sangat ni'mad. Lah nggih, itu wis sekarang enggak perempuan, laki-laki ya padha ae. Lanang ya padha ae. Wong warkop ini setiap 100 meter, 200 meter ini warkop. Isine laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kira-kira ngaji apa ngrasani? Ngrasani jenengan. Ngrasani bojone. Lu pengalaman Bu Saleh. Dicurhati maksudnya, dicurhati. Jadi maksiat yang paling mudah, yang paling enak, paling nikmat, yang mana ketika kita diingatkan, dosa ngerasani. Gak ngerasani, kenyataan, fakta ini. Ancen ngono kejadiane. Yo iku sing jenenge ngrasani, iku sing jenenge ghibah. Nek gak bener jenenge fitnah. Niku lho. Kan ngoten. Giliran ono sing outfite gak padha dirasani. Giliran ono sing gak cocok titik dirasani. Enak pun, paling gampang sudah. Padahal itulah yang paling banyak menggerus amal ibadah kita. Nek andekan nek koyo kula lek delok pupu liwat ae gak ono apa jenenge? Gak ono apa-apane. Ono wong wedok saya kan gampang niku. Nang ndi diler kabeh niku. Lek teng mall ngono misale. Ya itu gak, ya itu maksiat itu. Tapi gak apa-apane dengan maksiat ngerasani. Wis to, itu sing paling bahaya itu sudah. Bahaya sak bahaya-bahayane. Gak sing ngaji, gak ngaji padha ae. Mak beda kontene tok ae. Gitu. Lek sing gak ngaji sing dirasani kan perkara gak ngaji. Lek sing ngaji perkara ngene ku wau. Outfite sing opone sing pokoke ya beda tempatnya saja, beda kontennya saja, tapi podo-podo ngerasani ini. Itu. Padahal kalau kita mungkin sudah panjenengan sudah tahu, sudah dijelaskan sama ustadz-ustadz yang lain yang sebelumnya, wah dosa ngerasani itu masya Allah ngeri sekali. Entek kan apa pahalane panjenengan ngaji jam-jaman, ulan-ulanan, tahun-tahunan, entek perkara ngerasani. Makanya saya itu yo agak-agak belajar dari abah saya. Lek dijak ngerasani gak gelem. Kalau memang gak ada omongan ya diem. Akhirnya gak asik memang. Tongkrongan itu loh, majelisan, gumbulan, gak ono ngerasani itu kan gak enak, ngoten lho. Gak asik koyo krik-krik ngono. Iki opo jane kok apa jenenge gumbulan kok gak asik blas ngono. Ya gitu, kalau misalkan saya ngantar abah saya ceramah atau kemana gitu, ya kalau nggak ada pembahasan ya udah diem-dieman, jalan 3 jam ya diem-dieman, wes mending turu lah gitu. Akhirnya cari apa ya kira-kira pembahasan saya nggak ngerasani gitu. Ya susah memang. Coba jenengan apa namanya pikir, coba dipikir kira-kira apa, misalnya jenengan bertiga kumpul ngobrol sesuatu yang nggak ngerasani, gak ono. Bahas ngaji lali kabeh, sing siji nyatet A, sing siji nyatet B, sing nyatet C. Gak, iki mau ustaz gak ngomong ngono, ngomong iki misalnya. Beda-beda kabeh catetane misalnya. Enggak ada. Ya memang bumbunya ngumpul itu ya ngerasani, nikmatnya ngumpul itu ya ngerasani itu tadi. Makanya dikurang-kurangi, bukan dikurangi, gak usah dilakoni, gak usah dilakukan. Ya tahap pertama dikurangi, kemudian kalau bisa ya sudah dihilangkan. Makanya paling enak itu ya sing introvert aja. Lek anak sekarang itu yang introvert itu sih gak patek gombol, gak patek kakean ngomong gitu, itu enak, itu gak resiko gitu. Lek panjenengan punya anak introvert malah panik jenengan, ayo tuh metu gombol nyangkruk kono, tambah dikongkon nyangkruk wis bener anaknya gak nang ndi-ndi, gak gelem gombol malah dikongkon
gumpul. Malah sing parahe maneh duwe anak wedok, ae lho to, apa nduk rono cek duwe pacar, tambah dikongkon metu golek pacar, malah didol anake, malah ditowok-towokno. Akeh sing kados ngoten niku banyak yang kayak gitu. Wedi anake gak buanter anake wedok kabeh apa piye? Ya Allah, apa pengalaman biyen ngono. Ya Allah, makanya sebisa mungkin ayo kita pesan, kita memperbaiki diri daripada apapun yang kita lakukan, apapun yang sudah kita ngajeni. Yang paling penting fundamental selain tauhid kita kepada Allah, selain ibadah kita kepada Allah, yaitu adalah ojo ngrasani entek pahalane awake dhewe. Lek pahalane wis entek kemudian dosane wong sing dirasani dipindah kepada kita. Enggak bisa. Kita punya dosa sebesar apapun kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek kita punya dosa ngerasani karo tonggo, karo konco, tidak bisa. Sama halnya dengan kita punya utang. Kaitannya dengan hakul adami. Kita nggak bisa minta ridhonya kepada orang yang kita rasani, yang kita omongi, yang kita hutangi. Ya sudah, nanti urusannya di akhirat. Saged nggih? Bisa nggih? Insya Allah gak meyakinkan. Ya pokoknya dipikir sendiri, diangan-angan sendiri, belajar. Ya wis mending dikatakan sebagai person yang gak asik gitu, nggak apa-apa wis. Timbangannya ngerasani. You boleh ngomong sama saya kalau tanya tentang sesuatu gitu aja. Tapi kalau you mau ngejak aku ngerasani, no way. Nah, gitu. Mari ngono jenengan gak duwe bolo, gak duwe konco, gak ono sing ngancani. Gara-gara gak gelem dijak ngerasani. Niku nggih. Jadi masih ada waktu apa sudah habis? Ada pertanyaan barangkali? Sudah jelas semua? Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 12? Oh, jam 11? Setengah 11. Ya 15 menit ini pakai pertanyaan saja. Siapa tahu ada yang mau tanya, monggo. Tentang apa saja boleh, tentang tema ini atau di luar tema boleh. Monggo ibu-ibu yang tanya siapa ya? Enggak ada. Nah, ini ada yang nanya nih, boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, istilahnya dilema gitu ya, saya juga. Alhamdulillah bulan Oktober kemarin saya melaksanakan umroh. Sebelum berangkat, suami saya berpesan, nggak usah bikin status, aku teriak. Oke, saya alhamdulillah saya melaksanakan sampai 12 hari. Kebetulan saya umrohnya satu travel dengan 2 orang YouTuber, dan saya sering bersama keduanya, maksudnya Pak Ahmad dan Akbar. Saya juga ketemu sama orang Indonesia yang kebetulan ke Mekah dengan bersepeda, 4 orang, dan itu juga masuk YouTube mereka, masuk dalam YouTube mereka. Dan saya juga nggak berani bikin status juga. Sampai di Indonesia, dan juga kami sampai sekarang masih ada komunitas masih ini. Dia minta saya untuk istilahnya kayak repost ulang ke YouTube atau ke IG atau ke manapun. Tapi posisinya itu tadi saya masih misalnya coba untuk sabar dan ketaatan mematuhi perintah suami saya untuk tidak bikin status atau apapun takut dari dia. Itu bagaimana Ustaz? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan riya, okay. Sebetulnya riya dengan tahadduts bin ni'mah itu ya tipis. Yang membedakan apa? Niat ada di mana? Ya wes. Meskipun orang lain ya nggak tahu. Ya yang suka ya senang, yang nggak suka ya ngarani pamer. Ya sudah, sesimpel itu sebetulnya.
Kan kita juga nggak bisa misalnya panjenengan misalnya titik-titik pengajian di posting, titik-titik nyetatus, titik-titik nyetatus. Yang nggak suka sama beliaunya ya diarani pamer. Yang suka ya seneng, oh alhamdulillah ketok ngaji. Atau bahkan yang paling baik adalah kemudian niatnya syiar, niatnya dakwah. Sopo ngerti dengan status kita, ada yang terinspirasi, ada yang kemudian atau minimal belum mau ikut kita tapi ada iri yang diperbolehkan adalah ketika melihat orang yang semakin bertambah ilmunya, iri ndelok koncone tambah solihah, iri koncone tambah api, itu sudah lumayan. Karena apa? Wasilah status kita. Saya saja yang ustadz jarang nyetatus dakwah, seringkali justru terpanggil dari statusnya jamaah itu kan suka nyetatus pokoknya di status ya, justru malah saya seringkali mendapatkan hidayah, mendapatkan semacam sign, mendapatkan mendapatkan pencerahan daripada statusnya itu tadi. Kan statusnya random ya, pokoknya tentang agama saja. Oh ini ya bagus. Dan juga kalau misalkan sudah tahu merefresh, oh iya ayatnya iki gitu. Yang saya aja yang ustadz nggak pernah nyetatus agama, nggak, paling ya nyetatus sama anak saya gitu-gitu yang sing ringan-ringan saja gitu, sing gampang-gampang saja. Makanya ketika kita ingin memposting sesuatu bukan hanya tentang ibadah, itu ya yang penting selama kita bisa menata hati kita, menata niat kita, ya sudah. Di situ saja. Selebihnya penilaian orang, yaitu masing-masing orang, bagaimana orang itu penilaiannya terhadap kita, itulah yang akan dinilai. Kalau memang dasarnya nggak suka, yo apapun yang kita posting yo nggak suka. Kalau suka, apapun yang diposting yo tetap suka, ya sudah gitu. Tapi saya tetap merekomendasikan bahwa kebaikan apapun, sekecil apapun, selama kita bisa menata hati, syiarlah, postinglah. Karena apa? Kita nggak tahu, dari sekian banyak teman kita itu pasti ada kok satu yang nyantol, meskipun kita nggak tahu. Dulu saya tinggal di Jakarta, nggak ada yang tahu kalau saya ustadz. Taunya itu saya ya umum aja, kayak mas-mas biasa aja. Begitu saya pulang ke Surabaya, kemudian dakwah, loh tiba-tiba kamu ustadz kebiyen sampai ana sing gak ngerti, loh kok moro-moro apal Quran, kapal ngapalno ya biyen sadurunge kenal karo awakmu. Akhirnya apa? Ya dari apa yang kita posting tadi, apa yang kita yang kita dakwahkan, yang kita syiarkan, kemudian pasti nyantol kok 1, 2, 3. Kemudian apa? Memberikan nilai manfaat. Nyari ustadz itu susah, Bu. Nyari ustadz atau ustazah itu susah. Oke, saya sendiri juga susah. Sekarang ini posisi sekarang nyari guru susah. Saya sendiri sekarang nyari guru susah. Karena apa? Ya posisinya kan dakwah terus. Terus mau berguru, mau ngaji itu kan susah. Panjenengan juga gitu. Misalkan ada masalah, mau hubungi siapa? Punya nggak jenengan ustaz? Yang akrab kali jenengan maksudnya. Ya mungkin kalau kayak gini-gini ya jenengan punya. Oh iya saya tahu ustaz ini. Tapi ketika ada masalah jenengan mau hubungi ustaz siapa? Mau hubungi ustazah siapa? Lah, dengan panjenengan memposting seperti itu, ketika tahu, oh saya punya kok teman itu yang seneng ngaji, ketika ada apa-apa, dia hubunginya ke panjenengan. Kalau dia dalam hidup itu nggak punya teman yang ketok ngaji, nggak punya ustaz, ya tekoy akhirnya kepada orang-orang yang salah. Gitu, makanya ya sebisa mungkin panjenengan jangan mensirkan kebaikan. Boleh mensirkan kebaikan kalau memang panjenengan takut, masih belum bisa nata niat, masih takut dianggap nanti pamer, ya sudah. Tapi harus belajar untuk mensyiarkan, menerangkan aktivitas panjenengan yang baik itu untuk syiar, untuk dakwah itu, supaya orang terinspirasi. Jangan kalah sama orang yang jelek, Bu. Orang jelek itu pede memposting kejelekannya. Mosok awake dhewe sing apik gak pede memposting kebaikannya. Akhirnya apa? Ya ujung-ujungnya di medsos itu isinya elek kabeh. Karena apa? Yang baik meneng kabeh, yang baik tidak mau memposting, tidak mau memproduksi
kebaikan. Akhirnya isinya elek, sama dengan TikTok zaman dulu kan. Awal-awal itu isinya TikTok itu joget kabeh. Sekarang isinya ngaji kabeh. Lek sing didelok ngaji, ya pancet jogete pancet ono gitu. Tapi setidaknya sudah diimbangi dengan kebaikan-kebaikan. Sama halnya dengan kehidupan panjenengan sekarang. Kalau bisa disiarkan monggo, tapi kalau misalkan karena panjenengan sebagai istri terkait dengan suami, kalau suami perintahnya jangan ya jangan, wis gampang. Lek dadi bojo iku enak, Bu. Apa jare suami ini ngebolehkan boleh, kalau enggak ya ngambek gitu. Ya enggak boleh ya sudah. Oh, nggih ngoten. Ada lagi? Jadi lebih utama taat pada suami ya. Oke, ya taat. Ini mungkin ada saya mungkin ya Pak. Saya belajar sabar sama ini yang saya pegang itu pertama biiznillah itu takdir Allah, yang kedua ikhlas. Untuk belajar saya untuk menjadi orang sabar. Mungkin ada tambahan lain dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nggih. Kalau sudah sabar itu biasanya sudah mukhlis. Kalau sudah sabar itu biasanya sudah mukhlis, sudah ikhlas. Jadi itu sak paket gitu. Terus kalau panjenengan sudah memang mendeklar insya Allah saya sudah sabar, ya berarti jenengan sudah mukhlis. Insya Allah begitu. Tapi yang penting ojo dibahas terus. Misalnya aku ini sabar loh ya, nggak usah. Berarti sampean mboten mukhlis gitu ya. Yang penting nggak sering-sering declare saja gitu. Sebagaimana panjenengan ke anak gitu. Misalnya, misalnya nggak usah ya wis. Itu nanti bisa menggerus kesabaran dan keikhlasannya gitu. Tadi tidak perlu kayak sama kayak apa namanya, saya sering bahas masalah apa namanya tentang kedudukan wali, bahkan bahwa setiap komunitas seperti ini pasti ada minimal satu yang menjadi ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali. Tapi ketika saya ngomong gini kemudian jenengan merasa kok aku wali ini. Nah, itu pasti enggak. Wali murid iya, pasti. Jadi gitu. Jadi pasti setiap komunitas ini segini ini pasti ada minimal satu yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali. Tapi ojo sekali-kali pede merasa bahwa dirinya wali. Lek wali murid atau wali santri boleh, tapi kalau waliullah atau orang yang dekat dengan Allah nggak usah. Ya mending tunjuk-tunjukan, nggak usah merasa dirinya yang wali gitu. Ada lagi terakhir? Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya menanyakan, kita kan disuruh untuk sabar. Nah, kadang-kala kita menghadapi masalah, nah itu entah masalah ekonomi, keluarga atau kesehatan. Kalau kadang-kadang kita ya Allah, kok ini sakit nggak sembuh-sembuh, apa itu termasuk kita kufur nikmat ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambatnya itu terhitung kufur nikmat atau enggak gitu maksudnya. Lah, tinggal merasa bahwa ujian itu nikmat apa bukan dari Allah. Lah, iki lek jawabnya ngono berarti gak ngaji. Akhirnya tak terusno mana yang ngaji ini gitu. Wes gini, tak jawab singkat ya, nanti panjangnya kapan-kapan. Intinya gini. Dari hadisnya, dari yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika mendapati sesuatu yang enak, yang nikmat, itu beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Iku lek enak. Nek mboten enak, alhamdulillah ala kulli hal. Kesimpulannya napa? Kesimpulannya adalah mau suka atau duka, mau untung atau buntung, mau sehat atau sakit, itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan kepada kita bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Niki ingat jawaban singkatnya. Jadi sakit, sapa wong sakit sing alhamdulillah kira-kira. Tapi itu yang disyariatkan oleh
Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu latihan. Ojo sampai misalnya tiba ngono mau wesuh misalnya wow kan. Tapi alhamdulillah kan enggak mungkin. Tiba alhamdulillah aneh kan. Ya tetap alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kenapa kok disyariatkan untuk kita mengucapkan alhamdulillah? Suka atau duka supaya kita tetap ingat Allah. Gitu loh. Wong seneng eling Allah itu biasa. Tapi wong susah eling Allah itu luar biasa. Makanya reverse-nya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian dikatakan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keadaan susah ternyata kita masih punya iman, masih punya keyakinan kita, pertolongan kita masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadi akhirnya kudu latihan sabar lan syukur niku wow. Jadi masih dalam kondisi apapun ya sambat-sambat misalnya di napa niku karena menjangan ya Allah wong sakit itu sak pirang-pirang bahkan saya datang pagi jam 6 iku ngantri ku wis sak mono akeh. Kate sambat gak sido. Tiba akeh sing luwih nemen tiba kan. Akhirnya napa? Alhamdulillah. Tapi aja banter-banter. Lek jenengan banter-banter padha koyo ngilokno sing lara-lara iku. Tapi di dalam hati alhamdulillah ya Allah tibake napa? Musibah, ujian, cobaan yang panjenengan berikan itu tidak seberapa timbang orang yang lain. Elinge dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Dadi kudu sabar lan syukur. Sampun? Langsung doa? Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala hadhihi wa batigha mardatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima awlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim wa ansur muslimi Palestin ala aduwika wa aduwihim wa ansur muslimi Indonesia ala aduwika wa aduwihim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga dengan itu Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.